Dr. Tifa. Memang pada waktu diperiksa kesehatan, menurut pemeriksanya dia akan dibawa ke sini karena ditemukan sakitnya ya. Jadi bukan inisiatif Dr. Tifa, tapi dokter. Begitu diperiksa sini, diperiksa oleh dokter, akhirnya menurut dokter harus dirawat inap. Jadi semua keputusan dari dokter, jadi bukan inisiatif Dr. Tifa. Kami adalah tim satu-satunya tim yang menangani Dr. Tifa, tim hukum Dr. Tifa. Barangkali kalau mau tahu nama-namanya saya akan bacakan ya. Barangkali sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya akan bacakan nama tim hukumnya. Ini saya, Abdul Al-Katiri, kemudian Pak Burhanuddin Suralaga, kemudian ada Denny Apriandi, kemudian ada M. Tony Suhartono, Dedi Suhardadi, Fawaz Basrahil, Muhammad Fahri ini, kemudian ada Ridwan Rahman, Ahmad Iskandar, kemudian ada Muhammad Rifai, ada Fadil, ya kan, kemudian ada Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik, kemudian ada Dian Andika, kemudian satu lagi Wirawan Adnan. Nah itu, kemudian ada Ramdan Shah. Iya, itu lawyer satu-satunya lawyer Dr. Tifa. Jadi tim yang diamanati untuk menangani Dr. Tifa. Ya. Kepercayaan. Berarti ya. Tadi sempat ngobrol apa aja sama Dr. Ya, kami ngobrol ya perkembangan di luar dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa ya di luar ya biasalah di media-media ya, pro dan kontra dan sebagainya gitu. Ya kan, bahwa selama ini kami kalau memang ini harus masuk ke persidangan, kami siap, sangat siap, bukan hanya siap saja tapi sangat siap. Nah, oleh sebab itu ya apapun juga yang kami akan hadapi. Bahkan kami itu bersemangat, adrenalin kami itu naik ya. Kami ingin tahu siapa sih 130 saksi yang katanya ada itu, kemudian 709 dokumen dan sebagainya, itu kami ingin tahu. Bahkan kami ingin gali satu persatu. Jadi bukan hanya ijazah, hanya satu ya. Coba bayangkan, dari 709 itu kan ada satu ijazah, itu kan akhir dari pendidikan. Ya kan, ada KRS, ada ini, ada pendaftaran. Dan sekarang itu banyak kejanggalan yang kita temukan. Nanti kita konfirmasikan ke saksi-saksi itu. Nah, seperti contohnya, masuknya itu kan waktu di Mabes Polri, itu kan sarjana muda. Jelas kan, tahun 80 dan 81 masuknya ya, itu sarjana muda sepemahaman kami, itu tidak diumumkan di koran. Itu salah satu kejanggalan, itu ada di koran. Kemudian jumlah SKS-nya tidak sesuai dengan SKS yang ada. Jadi bukan hanya satu ijazah ya, kalau satu ijazah ini embos apa itu hanya salah satu lah. Tapi nanti dari 709 itu pasti kami akan menemukan kejanggalan-kejanggalan itu. Oke, Pak, itu kan kalau sudah masuk ke dalam persidangan ya Pak, dalam pembuktiannya dan lain sebagainya. Tapi untuk upaya hukum untuk penahanan sendiri bagaimana Pak? Tadi ya, kami kan begini, dapat informasi bahwa kemungkinan hari Senin kalau nggak Selasa itu sudah dilimpahkan ke jaksa. Ternyata P21-nya itu di dalam, kemarin kami tidak mau menandatangani, baik itu penetapan penahanan maupun penangkapan. Karena penangkapannya tidak wajar. Bagaimana mungkin selama ini kooperatif kan? Selama ini kan beliau itu kan datang dalam wajib lapor dan sebagainya. Kan diikuti kan oleh wartawan. Ya kan, kok tiba-tiba seolah-olah ada penangkapan seperti kejahatan extraordinary crime, kayak seperti teroris dan sebagainya. Ini masalah ijazah. Itu harus ada panggilan. Kalau kooperatif ya. Kecuali orang itu sudah 3 kali dipanggil tidak hadir, maka karena saya telepon langsung waktu itu pagi-pagi, saya orang pertama. Saya telepon langsung. Saya tanya ke penyidiknya, ini apa-apaan nih? Pak, ini upaya paksa. Loh, kenapa upaya paksa sih bilang? Wong ini orangnya kooperatif, dipanggil aja datang, rumahnya jelas. Ya kan? Bahkan katanya mau memeriksa tempat rumahnya ya, geledah. Wong dia bawanya itu di parkiran kok. Kalau memang tujuannya menggeledah kan diajak lagi ke ruangan. Di parkiran. Karena beliau sudah siap hari itu mau ujian disertasinya. Jadi udah. Disertasinya itu sempat. Ini menarik. Menarik. Karena itu adalah hak ya.
Maka kami juga mohon pada kepolisian untuk memfasilitasi ujian dengan Zoom. Sempat. Jadi itulah positifnya ya, salah satu positif yang dilakukan oleh kepolisian, memberikan izin untuk ujian. Seperti waktu itu kalau nggak salah Habib Rizik ya, dia gelar doktornya kan dari penjara juga kan. Ya. Nah, tapi yang namanya orang stres ya kan akan terganggu. Yang selama ini persiapan, siapa yang nggak stres? Ya kan tidak diberitahu, tiba-tiba dibawa. Dan jam itu juga dia harus tes. Ini jelas pelanggaran HAM dan undang-undang. Undang-undang jelas ya tadi dengan dibawa paksa. Kemudian tes ya karena itu tadi. Ini sudah pelanggaran HAM menurut kami. Dan kami ya akan laporkan ke Komnas HAM, itu jelas. Karena begini, kami akan melakukan langkah hukum, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Litigasi ya mungkin perapit, kayak gitu-gitulah kita lakukan. Kemudian non-litigasi ya kami mau adukan ke semua stakeholder di negara ini yang berhubungan dengan penegakan hukum. Pak, kan yang ditunggu orang mungkin sekarang kondisi Dokter Tifa dan kondisi Dokter Tifa ya yang jelas masih ada infus di sini ya kan. Kami itu sebenarnya menunggu, kan ini dokter kepolisian. Jadi yang memutuskan bahwa beliau dirawat atau apa itu kan kepolisian, dalam hal ini dokternya. Kan dokter ini semua kan perwira di sini. Ya kan? Jadi memang menurut dokter tidak mau bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa. Nah, sakit mereka ini berdua, seperti Roy Suryo konon kabarnya, ya namanya orang dari Bandung, malam, tidur, pagi-pagi digerebek. Ya, seperti itu. Kayak Darat tadi ini. apa? Ya itulah. Ya, tapi sebenarnya ya itu kan seperti tadi lawyernya Roy ya, kami lawyernya khusus menangani Dokter Tifa. Ya satu-satunya ya, nggak ada lawyer lain di sini. Ada info nggak sampai kapan gitu Pak perawatan yang dilakukan? Kalau saya dokter saya bisa jawab. Ke orang sakit, ke orang pergi saya tahu. Wah, tiketnya pulang besok, tahu besok mau pulang. Kalau sakit kan yang menentukan kan yang di atas. Tapi kabarnya hari Senin udah dilimpahkan ke Iya, kejaksaan. Itu yang kami ya dilimpahkan tahap 2. Kalau P21 ternyata 30 April udah P21. Padahal itu ada batasan sekian hari. Makanya ini banyak kejanggalan yang mana kami akan masalahkan gitu loh. Ternyata ya mungkin jaksa juga membutuhkan waktu untuk pembuatan dakwaan kan. Dengan bukti-bukti dengan saksi-saksi begitu banyaknya. Ya kan dalam harus ada tersangkanya Pak. Sedangkan iya. Gimana itu? Secara hukum, secara KUHAP, memang orang kadang-kadang kalau mau diperiksa di kepolisian ya, di BAP itu kan tanya apakah saudara sehat. Kalau dia nggak sehat nggak boleh, ya kan? Ya mudah-mudahan beliau sehat. Kalau sehat ya dilimpahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.